tadi yang saya maksud cairan pendahuluan tadi ya. Nah, jadi ujung penisnya basah ya. Walaupun belum terjadi perkawinan. Itu cairan dari kelenjar tambahan untuk menetralisir urin ya, untuk menetralisir urin. Walaupun setelah itu ternyata betinanya pergi, ngeloyor pergi, kan akhirnya nggak jadi terangsang dia. Ya nggak jadi keluar spermatozoanya, spermanya jadi keluar. Tapi sempat basah tadi dari cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar uretralis yang berfungsi untuk menetralkan urin. Gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah seperti itu ya. Gitu. Oke, silakan. Ada yang lain? Satu lagi tadi Pak izin. Boleh yang satu lagi dulu tadi apa? Afifah. Sapi itu dinyatakan dewasa dan siap untuk masa kawin. Oh ya. Jadi reproduksi itu mulai berjalan hanya setelah ternak itu dewasa atau akil balik ya, atau pubertas ya. Sebelum itu tidak ada proses reproduksi. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, ada video viral anak-anak di bawah umur begini, itu tidak akan terjadi proses reproduksi. Itu hanya pendidikan yang salah aja, mungkin dia pernah lihat apa terus niru gitu. Tapi tidak ada proses reproduksi apapun karena dia belum dewasa. Jadi dewasa kalau pada ternak tergantung jenis ternaknya. Ya kalau pada manusia kan jelas ya, manusia biasanya sekitar belasan tahun ya. Begitu laki-laki mulai mimpi mengeluarkan sperma atau mimpi basah, itulah dia mulai dewasa. Kalau pada perempuan mulai menstruasi ya dia mulai dewasa kelamin ya, mulai akil balik, mulai pubertas ya. Kalau pada sapi tergantung bangsanya. Sapi yang gede-gede, sapi barat ya, itu dewasanya lebih lambat daripada sapi kita yang kecil-kecil ya. Sapi kita itu lebih cepat. Nah, berapa tahun kira-kira? Nah, kalau bicara umur kira-kira 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu boleh dikawinkan kalau pada sapi yang jantan ya. Kalau sapi betina tadi. Kalau sapi yang jantan itu mulai dewasa kelamin dan kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui dia itu betul-betul sudah dewasa kelamin atau belum, itu sebenarnya gampang. Jadi sapi yang sudah mau mengawini betina itu kita anggap dia sudah dewasa kelamin. Walaupun persyaratannya sebenarnya spermanya harus kita cek, sudah ada spermatozoa yang normal hidup atau belum. Karena kalau kita memelihara ternak itu di kandang yang dicampur gitu ya, itu begitu ternak menginjak dewasa dia akan mencoba-coba untuk menaiki temannya. Lah dia mulai pubertas, tapi belum, kalau baru pada belajar itu belum. Nah, kapan disebut dewasa kelamin beneran? Kalau dia sudah bisa menghasilkan spermatozoa yang normal. Walaupun seperti itu kita tidak boleh sembrono ya. Misalnya kita memang tidak menginginkan ini itu kawin dengan ini, ya jangan disatukan. Kalau sudah agak gede itu harus dipisah ya, harus dipisah. Karena nanti jangan-jangan nyoba-nyoba itu sudah spermatozoa yang bagus, ya nanti bisa bunting. Ya. Oke, gitu. Yang lain tadi silakan. Izin bertanya. Ya. Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Siapa dulu ya, Pak? Ini siapa dulu? Ya silakan, siapa dulu. Ini raise-nya nggak kelihatan ya? Saya sudah raise hand, Pak. Oke, yang ya. Ya, Silakan. perkenalkan saya Catrina Palmer Lindra. Saya Ya. izin bertanya, sebenarnya ini menambah pertanyaan dari Yunanto tadi. Kalau misalnya testisnya itu gagal turun dua-duanya, itu kan disebutnya nggak normal ya, Pak? Tapi apakah itu tuh masih bisa hidup atau enggak? Kalau misalnya hidup itu, kira-kira gejalanya yang diterima dari individu itu gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, maksudnya hidup itu individunya ya? Iya. Sapinya, orangnya gitu ya. Oke, jadi kalau reproduksi itu sudah. Jadi kalau dari segi fisiologi reproduksi itu merupakan proses yang tidak penting ya. Jadi tanpa reproduksi itu
individu, orang, manusia, sapi tetap normal biasa. Jadi secara fisiologi tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena reproduksi itu pengaruhnya hanya kelangsungan generasinya jadi terhenti, itu aja ya. Jadi fungsinya adalah untuk kelangsungan generasi berikutnya. Kalau kita di peternakan, kalau kita mau mengembangkan jumlah ternak, pengen mendapatkan pedet atau anakan ya tanpa reproduksi juga nggak bisa. Itu yang dimaksud. Tapi kalau dari segi fisiologi, dari kesehatan yang bersangkutan nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali. Cuman secara reproduksi tidak fungsional ya. Jadi tidak bisa berlaku sebagai pejantan ya. Tidak bisa berlaku sebagai pejantan. Karena testis itu merupakan penghasil hormon juga, dia tidak tertarik dengan lawan jenis ya. Tidak tertarik ya. Jadi bukan terus tetap tertarik ada orang cantiknya tidak tertarik ya, tidak tertarik. Jadi secara reproduksi dia terganggu ya, karena testis itu walaupun fungsi utamanya itu adalah penghasil spermatozoa, tapi yang lebih penting lagi adalah menghasilkan hormon ya. Hormon reproduksi. Hormon reproduksi itu merupakan hormon di mana dia menjadikan tertarik pada lawan jenis ya, tertarik dalam artian sesungguhnya. Jadi kalau tidak ada testis yang turun tadi, dipaksa-paksa ya sebenarnya tidak tertarik. Kalau misalnya dia bilang gini-gini sebenarnya hanya pura-pura aja, nggak tertarik ya. Seperti sapi jantan kalau tidak ada testisnya ya tidak akan tertarik dikasih betina seperti apapun. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan siapa duluan langsung aja. Ya, saya izin bertanya Pak. Nama-nama ya. Saya dulu ya. Saya Brilian Dragati Wiratama. Izin bertanya, kalau tadi kan dalam hewan spermatozoa ditimbun di saluran epididymis ya Pak? Ya betul. Apakah ada batas maksimal penyimpanan sperma? Kalau ada, apakah kita perlu untuk mengeluarkan secara rutin atau gimana Pak? Oke, bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi saya tahu saudara-saudara itu generasi milenial berpikirnya logis gitu ya, logis ya, logis sekali. Bro, jadi kalau disimpannya di situ, kalau verkota gimana gitu ya? Oke, jadi sebenarnya ya kalau di makhluk hidup ya itu sebenarnya segala sesuatunya itu sebenarnya serba otomatis sebenarnya, serba otomatis. Jadi misalnya di situ memang betul-betul terjadi kelebihan sperma yang harus dikeluarkan, itu saudara, ya saya bilang saudara ya, nggak usah sulit-sulit berusaha untuk mengeluarkan, nanti keluar dengan sendirinya. Misalnya kalau saudara ya nanti malamnya mesti bermimpi, ya, itu mesti. Ya. Terus kalau kelebihan produksi spermatozoa itu sebenarnya diserap oleh tubuh otomatis juga. Spermatozoa yang tidak digunakan ya pada batas waktu tertentu diserap oleh tubuh juga, diserap lagi. Jadi ini memang mekanisme seperti itu. Jadi bukan terus kalau diserap nanti terus bikin apa? Nggak bikin apa-apa ya. Jadi mekanismenya berjalan terus. Walaupun menyerapnya itu juga tidak terus. Ini kok nggak dipakai? Nggak serap. Biasanya menyerapnya ya sampai barangnya itu, kalau misalnya kita ibaratkan barang ya sudah sampai barang begitu lama baru diserap. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita memeriksa sperma ya, memeriksa sperma dari sapi yang lama tidak dikeluarkan, tidak digunakan untuk mengawini, jumlah spermatozoanya banyak, ya banyak, cendolnya itu banyak. Tetapi yang mati juga banyak. Jadi yang mati juga banyak. Jadi jangan berpikiran logis ini ya. Jadi misalnya suatu saat saudara-saudara nanti kan juga dewasa ya, berumah tangga ya. Kalau misalnya melihat kasus pasangan yang pengen punya anak lama nggak punya keturunan ya. Lama itu berapa? Kalau menurut WHO setahun ya. Setahun hubungan yang normal belum menghasilkan keturunan dan diinginkan, itu sudah kategori yang perlu diperiksakan. Itu jangan berpikiran logis terus, wah berarti ini harus ditembak terus. Nah itu kan logisnya, ya itu salah juga ya. Ataupun
berarti lama aja biar nanti volumenya banyak. Itu salah juga ya. Betul, kalau lama ditahan puasanya 1 bulan terus baru dipakai itu volumenya banyak, tapi tadi yang mati juga banyak ya. Terus sebaliknya tadi kalau dibombardir tiap hari, nah itu spermatozoa habis, itu spermatozoanya habis itu. Jadi ibarat pengrajin piala ya, pialanya tadi menghasilkannya itu butuh waktu 54 hari ya kan, tadi saya bilang tuh spermatozoa itu 54 hari. Itu piala baru dibikin 2 hari udah diminta sekarang aja Pak. Lah pialanya belum normal, itu belum ada gagangnya, belum ada, udah dikeluarkan, nggak mungkin menghasilkan fertilisasi yang bagus, nggak mungkin bisa untuk menghasilkan kehamilan ataupun kebuntingan, gitu ya, paham ya? Jadi ya memang unik ya, memang unik. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti saudara punya pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya, nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan saya juga konsultan di bidang reproduksi ya. Jadi untuk reproduksi mana? Iya sama saja ya, sama saja kalau dari segi konsultasi sama. Jadi misalnya saya bisa memberikan konsultasi, oh ini sebaiknya Anda ke rumah sakit ini, menemui ini. Nah, nanti saya bisa merekomendasikan ya. Bukan terus, oh ya datang ke rumah saya, oh jangan percaya kalau itu. Nanti saya bisa memberikan ramuan ajaib, nggak usah ya. Itu saya akan memberikan saran-saran ya, sebenarnya gimana, misalnya, Pak saya itu sudah 1 tahun ya menikah tapi belum punya anak, gimana ya? Oh iya, nah terus kasusnya gimana? Begini Pak, suami saya itu bekerja di luar negeri, nggak pernah pulang. Nah mana bisa ya? Itu ya. Ada yang lain silakan. Pak, saya Pak, izin tanya. Saya Pak. Nama siapa itu? Sultan. Arda Maulana Pak. Ya silakan. Saya Fitra. Arda Maulana, izin bertanya. Ya di Maulana. Arda ya ada. Ya kurang lebih seperti itu. Pak, saya izin bertanya Pak. Apakah itu sapi itu bisa melakukan pembuahan di luar Pak? Melakukan pembuahan di luar. Maksudnya di luar apa? Di luar negeri atau? Di luar tubuh itu Pak. Oh gitu ya. Apakah nggak rusak itu spermatozoanya Pak? Oke. Udah itu aja. Ya. Oh, jawabnya bisa ya. Itu namanya in vitro fertilisasi. In vitro itu artinya di lab. Jadi pembuahan yang dilakukan di lab. Pembuahan yang dilakukan di lab itu ya gampangannya sel telur diambil dari betina, terus sperma diambil dari pejantan, jadikan satu di lab, jadilah itu. Jadi individu baru nanti yang akan keluarnya berkembang. itu nggak rusak itu Pak? Apanya? Maksudnya sel spermanya itu nggak rusak kalau Enggak, jadi itu namanya pembuahan in vitro, bayi tabung itu seperti itu. Bayi tabung itu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh, ya. oh ya Pak. Jadi berkembang di lab toh, 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, nah, setelah 64 sel dan saatnya ditransfer ke induk. Masukkan lagi ke calon ibu. Nah, calon ibu itu bisa ibunya sendiri atau surrogate mother atau ibu sewaan mungkin dari saudaranya atau siapa, itu bisa ya masukkan situ. Nah, itu nanti itu namanya bayi tabung. Sebenarnya seperti itu bayi tabung itu. Kok mahal Pak bayi tabung itu? Ya karena itu medianya, yang media digunakan untuk pembuahan sperma dan sel telur itu mahal, saudara. Jadi mahal, sangat mahal. Kemudian juga peralatan-peralatannya itu banyak yang sekali pakai itu. Terus nanti kalau untuk di manusia perlu tindakan operatif juga ya, laparoskopi ya, dibuka untuk mengambil telur dari ovarium ya. Kan kita kalau manusia bertelur tidak seperti ayam terus telurnya begitu terus kelihatan kita ambil telurnya keluar, kan enggak. Manusia bertelur, telurnya di dalam ya, dari ovarium bertelur. Ini minggu depan kita bicarakan yang telur ya. Itu jadi kita ngambilnya harus dari ovarium, dari tempatnya. Nah, kalau sperma lebih mudah ngambilnya ya. Sperma kan keluar dari penis, diambil spermanya. Yang sulit mengambil telur ya. Nah, itu bisa kita buatkan di luar. Itu namanya in vitro fertilisasi ataupun bayi tabung ya. Bayi tabung. Jadi kalau saudara pernah
mendengar IVF, ya itu in vitro fertilisasi ya. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya, Aditya Cahaya Busra. Proses perkawinan bagaimana? Saya Pak. Cahaya Busra. Langsung nama aja, jangan nama, jangan saya. Aditya Cahaya Busra. Pak, dalam proses perkawinan bagaimana cara mengetahui sapi jantan merangsang sapi betina atau birahi seksual dan berapa kali yang dilakukan secara rutin yang baik? Coba diulangi. Dalam proses perkawinan, bagaimana cara mengetahui sapi jantan merangsang sapi betina atau birahi seksual gitu Pak, mendeteksi, dan berapa kali yang baik dilakukannya biasanya? Terima kasih. Oke, ya saya paham. Jadi pada sapi ya ini, saudara-saudara ya, kalau pada sapi itu sebenarnya secara alamiah sapi jantan itu tidak mau mengawini sapi betina kecuali betinanya itu minta kawin. Nah, itu secara alamiah begitu. Nah, sapi yang minta kawin itu seperti apa? Sapi betina minta kawin karena dia ada ovulasi. Jadi secara otomatis, secara alami dia akan mencari pejantan. Nah, itu ya. Jadi itu yang menjadi kunci pokoknya itu. Jadi betinanya minta kawin, pejantannya baru mengawini. Ya, jadi si pejantan itu akan terangsang sekali kalau ada betina yang minta kawin. Ya. Kalau betinanya tidak minta kawin, itu pejantan itu cuek aja. Itu terjadi kalau misalnya di lapangan itu kita gembalakan ya ada sapi jantan, sapi betina, campur itu ya. Kalau tidak ada betina yang minta kawin, ya sapi jantan itu ya santai-santai aja merumput biasa. Jadi dia itu bukan kok terus berpikiran ngawini, itu enggak. Kalau tidak ada yang minta kawin, dia diam aja. Kalau ada yang birahi, walaupun di sudut lapangan jauh sana dia tahu. Jadi kalau jantannya ada lebih dari satu bisa berantem itu, karena rebutan pengen ngawini. Ya. Itu secara alami seperti itu. Tapi kalau yang tidak alami, kalau pejantannya di kandang terus, artinya bukan dilepas bersama-sama. Kalau ditaruh di kandang terus kan dia ngampet ya. Dia pengen secara alami kan pengen campur dengan teman-teman yang lain. Ya kalau seperti itu tidak alami lagi. Jadi begitu dia dikeluarkan dari kandang, ada sapi lewat, entah jantan entah betina diembat, ya, dikejar karena dia sudah menahan lama nggak ngawini. Makanya hati-hati kalau misalnya Anda nuntun sapi yang jantan yang lama nggak ngawini, bisa-bisa Anda ditubruk. itu betul terjadi seperti itu ya. Jadi pejantan itu akan terangsang kalau betinanya minta kawin ya. Kalau betinanya tidak minta kawin, pejantannya sebenarnya tidak begitu tertarik, kecuali terpaksa lah dia, terpaksa karena dia memang dikandangkan, dikerangkeng, tidak pernah keluar ya. Itu namanya keadaan yang tidak alami. Dan kalau dikawinkan ternyata dipaksa atau apa, terjadi proses perkawinan, kalau tidak minta kawin ya tidak ada gunanya, mau tidak ada telur kan di dalam, ya tidak akan jadi ya. Jadi perkawinan itu akan menghasilkan, akan jadi itu kalau betinanya ada ovulasi ya. Ovulasi ditandai dengan dia minta kawin ya. Nah, terus pejantannya mengawini gitu ya. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Beda sama manusia Pak, beda ya. Bedanya apa? Bedanya kalau manusia itu tidak ada kejadian minta kawin, minta nikah ada, tapi kalau minta kawin tidak ada. Ya. Oh berarti yang lebih nafsu perempuan Pak, yang betina Pak. Dari yang apa? Jantan, Pak. Yang apa? Nafsu, sapinya. Ya sama-sama sebenarnya, tapi yang bejantan kan karena memang tidak ada kesempatan. Kalau bejantan sapi itu bagus sekali, kalau tidak ada yang meminta, dia tidak akan maksa-maksa. Nah, gitu loh. Seperti itu. Nah, bedanya dengan manusia itu tidak minta kawin karena itu kebesaran yang Maha Kuasa ya. Jadi tidak ada terus pada saat dia ovulasi terus dia mas ada orang ganteng lewat terus dia kejar itu ya, enggak ada itu. Kalau sapi iya. Kalau manusia ya tadi saya bilang kebesaran yang Maha Kuasa. Kalau seperti itu nanti pas kuliah seperti ini kalau ada yang mohon maaf pas minta kawin udah ada yang berangkat, malu sih nanti melihat temannya ganteng udah gelisah aja dia gitu ya. Jadi untuk manusia beda karena manusia diberi ilmu, jadi dia tahu sebenarnya ovulasinya itu kapan dari
hitungan ya. Dari dia menghitung dari proses menstruasinya kapan, berarti ovulasinya kapan, dia tahu. Jadi kalau misalnya mau berhubungan untuk menghasilkan keturunan ya dipaskan tanggal itu, atau kalau pengen berhubungan supaya tidak menghasilkan keturunan ya berarti selain itu. Ya, itu pinternya manusia adalah seperti itu. Tapi tidak naluri terus seperti sapi, terus begitu minta kawin langsung vulgar. Ini kan sapi betul, teriak-teriak itu, teriak-teriak terus. Itu ya, jadi bedanya seperti itu. Kalau prosesnya itu sama, proses siklus reproduksinya sama persis ya, sama persis ya. Oke, silakan yang lain. Masih ada. Saya Pak, nama saya Anissa Zulfi. Izin bertanya Pak, apakah sperma dapat diperbanyak sehingga menghasilkan anakan yang cepat dan banyak? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya. Apakah sperma bisa diperbanyak ya? Jadi misalnya satu ejakulasi selalu pengeluaran sperma itu tidak hanya untuk mengawini satu betina itu kan? Kalau itu bisa, tapi kalau sperma satu dibikin dari dua itu enggak bisa. Jadi sperma yang keluar dari sapi itu sebenarnya terlalu berlebih ya untuk mengawini satu betina itu. Ya sebenarnya termasuk manusia juga. Kalau sapi itu konsentrasinya itu sekitar 3.000 juta per cc. Artinya kalau dalam satu cc sperma itu ada 3.000 juta spermatozoa. Paham ya? Terus volumenya berapa? Bisa 10 cc. Berarti kalikan 10. Berapa itu? 3.000 kali 10. 3.000 kali 10 berapa? 30.000 juta. 30.000 juta. Padahal satu perkawinan itu hanya butuh 100 juta cukup. Bisa dibagi silakan. Jadi satu kali ejakulasi itu bisa untuk mengawini 200 betina sebenarnya ya. Nah, makanya dilakukan penampungan sperma terus dikemas kecil-kecil itu. Nah, jadilah sperma beku. Nah, kita mengawinkannya, manusia yang mengawinkan dengan cara inseminasi buatan. Nah, itu satu kali mengeluarkan sperma tadi, satu kali ejakulasi tadi bisa untuk paling enggak 200 betina. Nah, jadi kan hemat itu. Kenapa? Karena untuk pejantan yang bagus itu harganya mahal, sangat mahal. Misalnya sapi perah yang jantan bagus bisa 300 juta harganya. Nah, kalau pernah suruh melihara seperti itu ya bangkrut kan. Mendingan untuk beli mobil ya daripada beli sapi. Nah, itu yang melihara biar pemerintah aja. Ya, biar dipelihara pemerintah terus ditampung spermanya baru dibagikan ke masyarakat. Ya, itu jadi murah ya. Murah, satu kali suntikan paling hanya berapa? 50.000. Hal ini tuh udah dilakuin ya? Cara ini tuh udah dilakuin, tapi kenapa sudah inseminasi buatan sudah memasyarakat sekarang ya. Itu hasilnya adalah di Indonesia tuh masih ngeimpor Pak sapinya, tapi kenapa masih ngeimpor gitu? Oh, itu permasalahan lain. Jadi kalau nanti saudara lebih mempelajari lagi ya, mempelajari peternakan, nanti saudara akan tahu sendiri permasalahan itu sebenarnya ada di mana ya. Permasalahan itu ada di mana ya. Kok kita masih impor itu ya. Oke. Nah, yang lain? Saya izin bertanya. Bertanya Syifani. Mau Besok boleh tanya jawab terus boleh. Mau bertanya. Saya izin tanya Pak. Izin bertanya Syifani. Saya Putri Safiti izin bertanya Pak. Tadi mengenai bisnis yang itu. Sama orang mana Pak? Indonesia kan ada secara Indonesia ya Pak. Sapi ada yang punya penyakit kelamin, ada yang tidak ya, sama dengan manusia ya. Terus yang lainnya Ardila, Apakah sapi itu bisa menghasilkan anak kembar kayak laki-laki perempuan gitu, bisa nggak Pak? bisa. Jarang sekali pada sapi kembar itu 10.000 sapi satu yang kembar ya. Lainnya ayo cepat aja. Pak, faktor makanan yang dapat menyebabkan kualitas sperma yang bagus itu bagaimana ya Pak? Maksudnya ada pakan sendiri buat kualitas sperma yang bagus itu? Ada Ya, nggak? ada, itu proteinnya harus cukup ya. Protein cukup, energi cukup, makanya di PB itu melihara sapi yang jantannya bagus itu paling nggak 100.000
Ya, jadi memang ada ya. Oke, yang lain. Ini Pak Muhammad Doli Kromomo. Mau tanya untuk referensi terkait pelajaran anatomi dan fisiologi kita bisa merujuk ke buku apa, Pak? Oke, besok kita sampaikan ya. Firman, mana Firman? Ayo Pak. Silakan. Silakan Firman. Apakah sapi Galloway bisa dikawin silang dengan sapi lokal, Pak? Sapi apa? Sapi Galloway. Sapi Galloway itu sapi apa? Sapi apa itu? Sapi luar negeri atau sapi apa? Itu saya sapi Galloway itu sapi ini yang rambutnya panjang itu loh, Pak. Bentar Pak, tak tutup fotonya Pak. Sapi luar Pak, sapi luar. Di Bukit Himalaya apa? Jenis sapi dari luar negeri Pak. Oh, kalau sapi, kalau jenisnya masih sapi bisa dikawin silangkan masih bisa. Jadi kalau masih dalam satu jenis sapi ya bisa ya sapi. Sapi Galloway, Firman tanya, Pak sapi Galloway bisa dikawinin dengan sapi di Indonesia nggak? Katanya Bisa. sapi apa? Sapi galau, sapi apa? Sapi galau. Bisa, jadi sapi bisa ya, tapi kalau sapi dengan kerbau nggak bisa ya. Ada yang nanya gini. Oke, silakan yang lain satu lagi. Biar bagus itu ada Pak, izin bertanya. Bertanya, Pak. Izin. Pak, saya izin bertanya. Iya, tanya. Injakulasi kan ada apakah injakulasi ada hubungannya dengan perkawinan buatan atau tidak ya Pak? Terus Ada hubungannya gimana? penyimpanan sel sperma itu apakah ada pemeliharaan tertentu yang khusus atau enggak? Kalau misalnya diambil itu ada ditaruh di wadah terus ada pemeliharaan khususnya atau tidak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi itu sperma yang kita tampung, ya kita tampung itu harus ejakulasi ya. Kalau tidak ejakulasi, kita ngambilnya sulit. Ada juga alat untuk ngambil langsung sih, tapi yang paling mudah adalah dilakukan ejakulasi. Dipaksa sedemikian supaya ejakulasi ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara periksa sperma di laboratorium itu juga harus demikian rupa, harus bisa ejakulasi ya. Ya, ejakulasi di luar maksudnya terus ditampung di wadah. Jadi misalnya suami istri terus ejakulasi, wah sudah masuk ke dalam, ya nggak bisa, misalnya gimana ya. Jadi tampung di wadah, biasanya kalau di laboratorium itu cuma dikasih wadah aja terus dikasih ruangan di sono. Lu gimana cara ambilnya? Lu terserah. Itu terus itu sperma diperiksa. Lah kalau pada sapi untuk penampungan ya harus ada ejakulasi supaya ejakulasi sapi itu dipancing dengan betina bisa. Jadi pura-puranya dia suruh kawin. Nah, terus ditampung. Setelah ditampung ini bisa kita bekukan. Cara pembekuan sperma itu juga tidak sederhana. Besok di mata kuliah berikutnya kalau sudah tertarik ada, tapi suhunya itu minus 196 derajat dengan nitrogen cair. Ya, jadi kalau ditanya tadi apakah perlu dipelihara, perlu. Nitrogen cairnya tidak boleh habis karena nitrogen cairnya menguap terus. Ya, jadi sebelum habis harus ditambah terus. Makanya kalau saudara menyimpan sperma di bank sperma di luar negeri ya, kalau sini nggak ada ya. Biayanya mahal karena memang ada biaya produk, biaya pemeliharaan itu. Jadi bukan seperti uang cuma ditaruh di enggak apa-apa. Kalau itu perlu pemeliharaan. Jadi nitrogennya enggak boleh habis ya. Nah, makanya biayanya mahal. Jadi ya. Oke, karena waktunya sudah habis, besok kita lanjutkan. Mau tanya jawab terus ya boleh. Iya, saudara, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini udah hampir jam 11, nanti kalau ada mata kuliah yang lain nanti tidak nubruk begitu ya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri, kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pelajarannya seru Pak. Oke, saya tutup ya. Kelas paling rame Pak. Wah, makasih Pak. Saya tutup, terima kasih.